Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pola kerja SP atau ya pola kerja sistematika kerja SP lah. Dalam peribahasa Jawa ya ada bahasa begini, ngeluruk tanpa bolo atau berperang tanpa pasukan, kemudian menang tanpa ngasorake atau menang tanpa harus mempermalukan, sugih tanpa bondo atau kaya tanpa harta, dan sakti tanpa wesi aji atau sakti tanpa ageman lah, tanpa pegangan, tanpa ageman. Nah, dari video-video awal saya sudah menyampaikan bahwasanya SP itu tidak memiliki senjata fisik gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim sebagai SP, kemudian di rumahnya banyak keris gitu, banyak pedang atau ada Trisula Weda yang beli online, itu saya kayaknya bukan gitu. Kayaknya bukan. Nah, saya juga sudah menegaskan bahwasanya SP itu kalau perang tanpa pasukan. Jadi begini polanya, begini. Berperang. Yang pertama, pada prinsipnya SP itu tidak berperang tapi menata, betul. Ya walaupun ada kesleo itu tidak masalah, karena memang di alam ini tidak segampang membalikan tangan. Jadi perkelahian lah, bahasanya perkelahian itu pasti ada. Nah, tetapi pada prinsipnya bukanlah pertempuran dua pihak gitu. Bukanlah pertempuran antara kebaikan dan kebatilan, tidak. Jadi ketika SP masuk ke alam siluman, ketika dia harus bertarung dengan Ratu Selatan, ya tarung gitu. Tetapi ya tidak bawa pasukan. Jadi yang tarung raja dengan raja gitu. Yang tarung ya itu. Jadi itu ketika mengintegrasikan Ratu Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan. Jadi raja dengan raja, tidak melibatkan pasukan. Ketika masuk ke dunia siluman pun sama. Raja Jin juga sama begitu. Ketika masuk ke kerajaan setan dan iblis juga sama gitu. Nah, jadi perangnya tanpa pasukan memang perangnya bukan perang biner, bukan perang berhadap-hadapan dua pihak gitu. Makanya di spirit SP itu single fighter gitu. Dia ya samperin aja sendiri gitu. Termasuk ketika penataan iblis, SP sendiri gitu. SP sendiri. Tentu didampingi oleh gustinya, tentu itu udah pasti. Nah, jadi peribahasa Jawa yang mengatakan bahwa perang tanpa pasukan itu seperti halnya penyusup di Denjaka lah begitu, di pasukan-pasukan elit itu kan tidak memerlukan banyak orang. itu untuk menegaskan bahwasanya SP Raja Wali Allah itu tidak punya pasukan. Di spirit juga tidak ada. Tim Naga Langit juga bukanlah pasukan yang banyak, walaupun bisa mecah tapi hanya 6. Tapi bukan pasukan perang itu, bukan. Kemudian menang tanpa ngasorake. Jadi begini, beberapa waktu lalu memang ada yang sempat bahasanya mungkin tidak sepakat dengan tim Raja Wali gitu, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas. Tapi ya diselesaikan sudah, dalam artian kalau ada yang
berperilaku melanggar hukum-hukum Allah, kalau ada yang berperilaku atau bermitra dengan jin setan untuk keburukan, untuk kejahatan, maka Raja Wali Allah akan menghampiri dengan santun kemudian bertanya apa mau tobat atau tidak. Kalau masih mau tobat, selesai. Kalau tidak mau tobat, tarung gitu aja. Tapi itu di spirit, sehingga di alam fisik orang itu tidak terkena dengan rasa malu dari orang lain gitu. Jadi di spirit tarung mati ya mati gitu, karena beberapa memang ada yang sampai meninggal. Jadi ketika kita menang itu tidak harus mempermalukan orang lain. Jadi untuk menjadi orang yang mulia tidak perlu menghinakan orang lain. Untuk menjadi orang yang tinggi tidak perlu merendahkan orang lain. Untuk menjadi orang kaya tidak perlu memiskinkan orang lain. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi harus sama-sama, ya besar sama-sama besar. Nah, kemudian sugih tanpa bondo. Jadi begini, dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya kalau kita punya air segelas cukup untuk minum, ya diminum, jangan dipaksa untuk wudhu. Kalau punya air seember cukup untuk wudhu, jangan dipaksa untuk mandi, takutnya kurang. Kalau ada air sebak, nah baru kita bisa mandi. Jangan berenang, kotor. Kalau airnya sekolah berenang, ya baru kita bisa berenang, bisa minum, bisa mandi, segala macam itu bisa. SP ini memang hasrat duniawinya hilang, bukan hilang, tidak menjadi bagian gitu loh. Kenapa demikian? Dalam video resolusi kemarin saya sudah menegaskan bahwasanya ketika seseorang sudah dekat dengan Sang Maha Pencipta, bukan merasa dekat ya, itu GR nanti. Sudah memastikan diri dekat, sudah mau dipastikan dekat lah, sudah diakui dekat. Itu ketika mencengkram dunia, ketika mencintai dunia, walaupun sebatas uang 1.000 atau 2.000, malu itu. Apalagi harus pamer, harus mengklaim kekayaan yang dianggap besar oleh manusia, itu malu. Kenapa juga demikian? Karena sebenarnya seorang Raja Wali Allah itu semua kebutuhannya dicukupi. Kita itu butuh uang kalau perlu saja, kalau tidak perlu tidak butuh. Karena uang tuh nggak enak dimakan juga gitu. Jadi jangan diperbudak oleh uang, tapi kita harus bisa mengendalikan uang itu. Nah, SP itu apa yang dia inginkan bisa terlaksana, tapi dia tidak butuh itu, tidak perlu itu. Nah, sekarang bagaimana dia butuh dunia ketika dia melesat ke langit, semua bisa dikuasai, semua bisa dikendalikan, semua bisa ditata. Jadi hasrat atau syahwat dunianya hilang sirna seketika ketika sudah dekat dengan Gustinya gitu loh. Jadi SP itu kaya, ya memang kaya lah. Apa yang dia tidak punya gitu loh. Sekarang beginilah sederhananya. Ratu Selatan sudah ditaklukkan. Di situ ada emas, mau minta berapa ton kalau butuh. Tapi kan buat apa? Di Sunan Lawu juga banyak berlian, tinggal minta, tapi kan buat apa? Makanya semuanya nanti akan diproses sesuai dengan prosedur langit, sesuai dengan izin Allah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sederhananya beginilah, seperti orang yang belum punya mobil itu pengen banget gitu loh, tapi ketika orang itu punya mobil biasa saja gitu loh. Tidak ada orang yang punya mobil setiap malam jalan ke sana kemari, tidak ada. Biasa saja, seperlunya saja gitu. Tapi kalau bagi yang belum punya itu menjadi mimpi, bagi sebagian orang gitu ya, menjadi mimpi. Nah, kemudian sakti tanpa wesi aji. Sekarang beginilah sederhananya. SP bisa berbicara dengan benda mati, termasuk logam. SP bisa mengendalikan jin, setan, siluman, bahkan iblis. Yang ada di keris, sekarang kita bicara keris. Keris itu kan logam, satu logam lah. Atau mungkin ada campuran meteor, logam lah intinya. Logam. Di logam itu umpamanya ada isinya atau ada hodamnya.
Hodamnya apa? Jin umpamanya, nggak mungkin setan. Di Indonesia ini jarang, bahkan mungkin tidak ada yang kelasnya setan, bahkan kelas iblis tidak ada. Untuk untuk hodam itu paling kelasnya siluman dan jin. Itu udah bangga banget itu. Bagi mereka maksudnya. Nah, ketika ada orang mau menyerang pakai keris, coba seperti halnya kasus kemarin itu. CSP kan gampang sekali, tinggal di jinnya aja disuruh balik langsung gitu loh. Sekarang logam itu bisa berbalik arah sendiri loh. Karena apa? Karena SP itu, Raja Wali Allah itu bisa berbicara dengan benda mati, bisa mengendalikan menata benda mati. Jadi tidak perlu rapalan, tidak perlu senjata. Itu sudah saya terangkan sebelum-sebelumnya bahwasanya SP nggak punya senjata fisik. Yang ada itu restu Wahyu Cakraningrat untuk singgasana, kemudian mahkota Rama untuk sikap sepak terjang, kemudian Cokro Baskoro dan Kembang Wijaya Kusuma itu untuk simbol wewenang pengobatan dan pemusnahan, tapi tidak ada bentuk fisiknya gitu loh. Sehingga kalau ada yang punya keris terus mengklaim sebagai SP, kayaknya belum deh, kayaknya bukan itu. Jadi tidak ada benda fisik apapun. Nah itu jadi saktinya tanpa wesi aji. Memang tidak ada wesi ajinya, tidak ada. Jadi SP itu tidak dikelilingi, sekali lagi SP itu tidak dihodami atau tidak diikuti, tidak ditempeli oleh jin, tidak. Tidak diiringi pasukan siluman, tidak. Tidak didampingi oleh hodam itu, hodam ini, hodam sang yang itu, hodam jin ini, tidak ada. Tidak ada satupun makhluk yang kuat nempel sama SP, gitu aja sudah. Kenapa demikian? Karena SP bareng gustinya. Leleh langsung gitu loh. Leleh langsung. Jadi SP tidak memberi kepasukan karena di spirit tidak ada yang kuat dekat dengan SP. Apalagi sekelas jin-jin sang hyang itu lewat, nggak ada itu, siluman-siluman itu nggak ada. Jadi saktinya tanpa aji, karena memang seperti halnya Presiden Amerika itu kemana-mana membawa koper yang isinya remote nuklir gitu loh. Dia nggak perlu bawa nuklir. Kalau memang negaranya diindikasi berbahaya, tinggal pencet tombol nuklirnya, itu secara otomatis nuklir yang ada di negaranya menyerang kemanapun yang dia inginkan gitu loh. Jadi seorang presiden Amerika itu tidak perlu membawa-bawa nuklir atau senjata, karena di tangannya bisa mengendalikan senjata yang ada di negaranya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Itu jadi SP tidak memiliki wesi aji, tidak, sudah lewat. Nah, memang ada apa namanya, kemampuan tertentu, tapi levelnya level langit sih, bukan level bumi ya. Namanya nama lama, seperti Brajamusti, Laduni, kemudian Hijebar, dan Sepi Angin, itu nama-nama lama, tetapi kualifikasinya kualifikasi langit. Namanya menggunakan nama lama, tapi kontennya konten langit gitu. Sehingga kalau diadu, yang nggak standing gitu, nggak standing. Itu ya, jadi ngeluruk tanpa bolo, kemudian menang tanpa ngasorake, kemudian sugih tanpa bondo, dan sakti tanpa wesi aji, seharusnya memang kita miliki. Maksudnya kita juga belajar seperti itu, walaupun levelnya mungkin tidak sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.